wabarakatuh. Kita akan kegiatan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua LPPM Universitas Andalas, yang terhormat Sekretaris LPPM Universitas Andalas, yang terhormat Kepala Kantor LPPM Universitas Andalas, yang terhormat Bapak Ibu Kasih Selingkungan LPPM Universitas Andalas, seterusnya kepada Bapak Ibu dosen Selingkungan Universitas Andalas yang kami banggakan. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti kegiatan ini bersama, yaitu kegiatan sosialisasi pengelolaan laporan keuangan program pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh LPP Universitas Andalas tahun 2025. Selawat beserta salam, tak lupa pula kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman zahiliyah ke zaman yang berilmu pengetahuan, seperti yang kita bisa rasakan hingga saat sekarang ini. Baiklah Bapak Ibu, untuk memulai acara kita pada hari ini, marilah kita mendengarkan sambutan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Andalas kepada Bapak Profesor Dr. Tens Marzuki. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada siang ini kita dipertemukan pada Zoom ini dalam kegiatan sosialisasi eh, pengelolaan keuangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tahun 2025. Yang saya hormati teman-teman dari LP2M dan Bapak Ibu Ketua Pelaksana Program Kegiatan Pengabdian tahun 2025, baik yang didanai oleh eh, LPPM ataupun yang didanai oleh pendanaan lain, dalam hal ini BIMA. Bapak Ibu sekalian, memang sengaja kami mengundang Bapak Ibu untuk eh, mendengarkan pemaparan dari kita ya terkait dengan pengelolaan keuangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Seperti yang mungkin kita sudah dengar ya atau ketahui bahwa kita LP2M atau UNAN ya secara umum baru saja selesai didatangi, dilakukan pemeriksaan atau audit kegiatan pengabdian tahun 2024 ya. Dan dari hasil audit tersebut, hampir seluruh program kegiatan pengabdian tahun 2024 yang didanai oleh BIMA itu nggak ada cacatan ya. Ada cacatan, ada temuan. Jadi 100% tidak ada yang betul-betul clean secara tanggung jawaban keuangannya. Dan bahkan sebagian dari ketua program pelaksana itu terpaksa mengembalikan pendanaan ke pemerintah ya, ke pemerintah pusat kembali karena memang tidak mampu menunjukkan SPJ yang sesuai standar keuangan. Bapak Ibu sekalian, eh, kegiatan pengabdian kepada masyarakat itu tidak kegiatan yang berbasis luaran. Jadi tidak hanya luaran yang diperiksa, tetapi juga SPJ ya, atau laporan keuangannya juga diperiksa karena memang kegiatan pengabdian itu berbasis kegiatan. Tidak hanya fokus luaran tetapi juga kegiatan. Karena sebuah kegiatan pengabdian itu akan bisa dicapai kalau dosennya berkegiatan. Dosennya menggunakan dananya gitu ya. Menggunakan dananya sesuai dengan yang sudah diatur oleh pemerintah. Maka oleh karena itu untuk menghindari adanya temuan-temuan kembali untuk tahun depan kalau kita diaudit untuk tahun 2025, berhubung kegiatan ini belum atau baru bulan September, ya, masih cukup lama hingga bulan Desember.
maka kita bisa melakukan perbaikan ya. Andaikan misalnya ada pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan standar SPJ keuangan program pengabdian kepada masyarakat. Jadi itu yang ingin kita lakukan hari ini. Nanti Pak Ramadi akan mempresentasikan SPJ keuangan kegiatan pengabdian, tidak hanya dana Bima tetapi juga dana LP2M. Karena dana LP2M tahun ini kami juga sudah mewajibkan adanya laporan keuangan karena memang kegiatan kegiatan pengabdian itu sejatinya adalah berbasis kegiatan, tidak hanya berbasis luaran. Tuh. Sebetulnya ketentuan keuangan ini ada di buku panduan, cuman mungkin ya karena kita luput membaca atau mungkin juga kita eh, apa namanya lupa juga ketika melakukan kegiatan untuk mengikuti standar keuangan sehingga bisa jadi ya beberapa SPJ mungkin tidak sesuai dengan eh, standar keuangan ya. Atau bisa jadi SPJ-nya belum ada ya. Kita berkegiatan dulu tapi SPJ-nya belum ada ya. Nanti dicari-cari SPJ-nya belakangan itu juga bisa jadi juga gitu ya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita simak bersama ya pemaparan yang nanti disampaikan oleh Pak Ramadi terkait dengan pengelolaan SPJ ya kegiatan pengabdian tahun 2025. Demikian saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan pengabdian kita berjalan lancar dan secara administrasi juga tertib. Keuangannya kita taati, gitu, sehingga tidak ada temuan-temuan lagi di masa yang akan datang. Demikian, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kita ucapkan kepada Pak Marzuki. Selanjutnya penjelasan sosialisasi laporan keuangan program pengabdian pada masyarakat tahun 2025 yang akan disampaikan oleh Kepala Kantor LPPM Universitas Andalas kepada Bapak Rahmadi Mkom, dipersilakan. Baik, terima kasih Nia atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita sampaikan rasa puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan hidayah dan nikmatnya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam ruangan Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa marilah kita haturkan selawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Marzuki selaku Ketua LPPM, yang terhormat Bapak Priyardi selaku Sekretaris LPPM, yang terhormat Bapak Ibu Kepala Seksi di lingkungan LPPM, dan Bapak Ibu peserta Zoom, yaitu para ketua dan anggota pelaksana pengabdian kepada masyarakat, baik skema BIMA maupun skema LPPM. Izinkanlah saya sebagai pengelola LPPM untuk mempresentasikan sosialisasi laporan keuangan program pengabdian kepada masyarakat tahun 2025. Baik, Bapak Ibu, eh, adapun layout yang akan kami sampaikan adalah yang pertama adalah dasar hukum, yang kedua adalah rekapitulasi judul pengabdian, yang ketiga ketentuan penggunaan anggaran, yang keempat jadwal monep kemajuan, apa ya? Masih belum ya?
Nih, oh ya. Sudah tampil teman Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, berarti. Oke, baik. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Layout yang akan kami sampaikan yang pertama adalah dasar hukum, yang kedua rekapitulasi judul pengabdian, yang ketiga ketentuan penggunaan anggaran, yang keempat jadwal monep kemajuan, dan kelima adalah format penggunaan anggaran. Nah, dasar hukum ini sama-sama kita ketahui ya Bapak Ibu ya. Yang paling penting itu adalah kalau untuk kegiatan laporan pertanggungjawaban keuangan itu adalah berdasarkan SBM, SBK, dan SBM Universitas Andalas tahun 2025. Kemudian judul pengabdian tahun 2025 ini skema LPPM itu berjumlah 45 judul. Ini termasuk yang batch kedua kemarin. Kemudian skema DPPM ini ada 28 judul sampai batch 3 ya Bapak Ibu ya yang baru diumumkan kemarin tanggal 7. Kemudian ini rencana jadwal monep kita Bapak Ibu. Yang pertama, monep kemajuan program penelitian dan pengabdian dana LPPM minggu ketiga di bulan September. Nanti rank waktunya itu antara tanggal 22 sampai 27 September 2025. Ini rencana kita untuk pengabdian. Ini yang dananya besar, yang terutama yang skema MUB dan Nagari Membangun itu akan luring ya Bapak Ibu ya. Artinya akan visitasi langsung ke lapangan. Nanti akan dimonep oleh reviewer kita, kemudian ditambah dengan tim dari LPPM. Terus monep kemajuan program pengabdian Bima, nah ini rencananya akan kita mulai tanggal 23 sampai 28 September. Nah ini juga luring ya, luring Bapak Ibu. Nah ini seperti tahun kemarin, untuk Bima ini akan ada dua reviewer, reviewer dari UNAN satu dan reviewer dari luar UNAN. Nah nanti kita lihat bagaimana SOP dari Bima, apakah masih sama dengan tahun kemarin. Kemudian kedua skema tersebut nanti akan ada monep SPJ keuangan, ya SPJ keuangan. Nah SPJ keuangan ini luring. Nanti Bapak Ibu akan kami undang ke LPPM, ya. Nanti jadwalnya menyusul dan akan kami verifikasi ya. Dalam hal ini kami verifikasi ya Bapak Ibu, semua pertanggungjawaban keuangan setiap item-item atau RAB yang sudah terrealisasi sampai 80% ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk Bima batch 1 itu waktunya tanggal 23 sampai 28. Bima batch maaf, yang untuk Bima batch 1 yang Monep SPJ tanggal 29 sampai 3 Oktober. Bima batch 2 tanggal 7 sampai 12 Oktober 2025. Kemudian yang Bima batch 3 ya Bapak Ibu, batch 3 13 sampai 17 Oktober 2025. Nah, ini perkiraan nanti akan kami informasikan lebih lanjut secara formal tentang Monep ini. Kemudian ketentuan ya Bapak Ibu ya. Nah, ketentuan itu kita lihat dari buku panduan 2024 dan 2025 beserta buku panduan LPPM ya. Nah, itu mencakup semua standar biaya masukan itu berdasarkan anggaran yang berlaku ya Bapak Ibu ya. Kalau kemarin Bapak Ibu membuat RAB tahun 2025 berarti menggunakan SBM tahun 2025. Kemudian tata cara pengadaan barang dan jasa mengikuti peraturan yang berlaku terkait pembelian barang dan jasa dengan menerapkan prinsip-prinsip transparan, efektif, dan efisien. Ya. Kemudian pelaksana pengabdian kepada masyarakat dalam pembelian dan pertanggungjawaban mematuhi peraturan terkait perpajakan. Ya. Seluruh nominal pendanaan program pengabdian kepada masyarakat yang tertuang dalam kontrak pendanaan sepenuhnya diperuntukkan bagi pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat oleh tim pelaksana.
Seluruh pengeluaran dan pelaporan pada komponen biaya bersifat at cost sesuai dengan bukti real yang dilampirkan. Ya. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat diwajibkan membuat rencana anggaran biaya. Nah, ini kan sudah Ibu lakukan, Bapak Ibu lakukan. Kemudian pertanggungjawaban penggunaan anggaran disesuaikan dengan bukti yang sah dan dapat diverifikasi, yakni dengan minimal mencantumkan informasi perusahaan atau toko, terdapat nomor pengeluaran, tanggal transaksi, nama dan jumlah barang, jenis barang, harga barang, total harga, nama pembeli, stempel perusahaan, toko, atau meterai pada setiap kwitansi atau nota. Nah, ini ketentuan penggunaan anggaran baik dana Bima maupun dana LPPM. Kemudian komponen-komponen apa saja yang ada di dalam pengabdian? Yang pertama, komponen biaya upah dan jasa. Nah, ini maksimal maksimal 10% ya Bapak Ibu ya. Maksimal. Kalau di bawah bagaimana? Di bawah boleh ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah komponen ini tidak diperuntukkan untuk tim pelaksana. Siapa tim pelaksana? Ketua anggota yang terdaftar pada proposal. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian mahasiswa yang terlibat MBKM, mitra sasaran, mitra pemerintah, dan mitra Dudi yang terlibat. Ya Bapak Ibu ya. Nah, komponen biaya upah dan jasa diperuntukkan hanya untuk tenaga kerja lapangan dan tenaga non-akademis. Artinya Bapak Ibu boleh membayarkan jasa ini kepada tenaga kerja yang diperbantukan di luar tim pelaksana yang ada di proposal. Kemudian komponen upah dan jasa harus diperincikan dengan mencantumkan nama, jumlah, dan posisinya sehingga tidak ada duplikasi pembayaran upah dan jasa. Nah, perincian pembayaran upah dan jasa mengikuti standar biaya masukan yang berlaku. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian pertanggungjawaban upah dan jasa harus melampirkan kwitansi real. Kemudian ketentuan upah dan jasa sebagai berikut. Satu, tidak diberikan uang lembur dan uang makan pada rincian nama yang telah mendapatkan komponen ini. Dua, honorarium penunjang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat tidak diberikan untuk pengolah data dan surveyor dan biaya pengujian. Tiga, besaran upah pembantu teknis asisten pelaksana kegiatan, seseorang yang memiliki keahlian khusus dalam membantu pelaksanaan kegiatan, tarifnya 25.000 orang per jam dengan maksimal 3 jam sehari dalam waktu 20 hari kerja dalam sebulan. Nah, itu batasan-batasannya Bapak Ibu. Kalau melebihi itu tidak diperbolehkan. Kemudian pembantu lapangan adalah seseorang yang diberikan tugas di lapangan tanpa memerlukan keahlian khusus. Nah, ini tarifnya adalah 80.000 per orang per hari dengan masa kerja maksimal 20 hari dalam sebulan. Sama ya ini. Oke. Kemudian ini ada yang perlu diperhatikan ya Bapak Ibu ya. Yang pertama itu pastikan komponen upah dan jasa diperincikan, menyantumkan nama dan jumlah posisinya. Perincian per kegiatan diperlukan, namun pasti tidak ada duplikasi penganggaran. Periode pengerjaan kuantitas honorarium perlu disesuaikan dengan perkiraan mulainya program 6-8 bulan hingga keharusan menyelesaikan pada akhir tahun saat tutup anggaran. Komponen upah dan jasa hanya diperuntukkan untuk upah pembantu teknis, asisten pelaksana, pembantu lapangan. Komponen ini tidak diperuntukkan untuk honorarium narasumber, pembawa acara, moderator, panitia, MC, dan lain sebagainya, dan sejenisnya. Ya. Mitra, mitra tidak berhak memperoleh upah dan jasa dari komponen biaya ini. Tim pelaksana dilarang mencantumkan diri dalam komponen ini. Nah, ini jelas ya Bapak Ibu ya. Eh, ini informasi yang kemarin itu ya dari auditor. Memang ada beberapa pembayaran yang
dilakukan oleh ketua pelaksana itu terhadap anggota timnya dan kepada mahasiswa. Nah, ini mengakibatkan ada pengembalian ke kas negara. Artinya ketua pelaksana tadi itu karena salah mengalokasikan honor sehingga harus mengembalikan ke kas negara. Nah, ini pengalaman dari auditor kemarin Bapak Ibu. Kemudian biaya inovasi ya Bapak Ibu, ini minimalnya 50%. Kalau lebih boleh ya. Tapi ini minimalnya dari total dana 100% ya Bapak Ibu ya. Nah, komponen ini hanya mencakup teknologi inovasi yang akan diserahkan kepada mitra, termasuk instalasi teknologi dan inovasi. Komponen ini tidak diperbolehkan untuk pembelian lahan, kendaraan operasional, renovasi ruangan atau bangunan, pembelian laptop atau komputer, dan pembelian telepon atau handphone. Ya. Seluruh alat dan bahan dalam komponen ini menjadi barang milik negara yang diserahkan kepada mitra dan harus dilabel sumber pendanaan dari DPPM dan logo Kemdikti-Saintek atau logo UNAN untuk sumber dana Universitas Andalas serta disertakan berita acara serah terima aset atau berita acara serah terima yang dari ketua pelaksana diberikan kepada mitra. Nah, nanti di akhir slide ini ada bentuk formatnya, nanti akan kita berikan. Kemudian pertanggungjawaban komponen teknologi dan inovasi harus melampirkan kwitansi, nota, bukti bayar real yang sah dari pihak ketiga, yang dapat diverifikasi dan sudah termasuk di dalamnya pembayaran pajak. Kwitansi, nota, bukti bayar, minimal mencantumkan informasi perusahaan toko, kemudian dan jangan lupa toko tersebut harus mempunyai NPWP jika ya nanti jika pembeliannya di atas 10 juta. Nanti ada keterangannya Bapak Ibu. Nah, komponen teknologi ini diperuntukkan untuk pengadaan barang, bahan produksi seperti bahan baku atau komponen atau subkomponen mengacu pada ketentuan perundang-undangan. Pembelian pengadaan alat produksi seperti mesin dan peralatan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Semua acuan biaya produksi yang meliputi pengadaan, penyewaan, dan pembelian barang harus mengacu pada harga wajar berdasarkan sumber katalog dan penyedia atau harga perkiraan sendiri. Seluruh pembelian alat dan bahan komponen ini harus dibeli di perusahaan atau toko yang telah mematuhi ketentuan perpajakan. Ya, Bapak Ibu. Nah, sebagai informasi saja Bapak Ibu ya, untuk pembelian alat-alat ini ya. Nah, jika ditemukan eh, dalam satu kwitansi ada beberapa item, kemudian ada harga ya. Dan harga itu harus bisa dipalidasi, harga yang wajar ya Bapak Ibu ya. Tidak harga yang dibuat-buat sehingga harga tidak bisa diverifikasi oleh tim auditor. Nah, sebagai bahan informasi, kemarin ditemukan juga dalam satu kwitansi itu harganya sekian dan tidak ada informasi lain menyebutkan harga pasaran. Ya. Jadi itu juga jadi temuan karena tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian biaya pelatihan maksimal 20%. Ya. Komponen biaya ini seluruhnya diperuntukkan untuk peningkatan keberdayaan mitra sasaran dalam bentuk soft skill yang mencakup penyelenggaraan sosialisasi, penyuluhan, workshop atau lokakarya, FGD, pelatihan, dan kegiatan lainnya. Komponen biaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, kualitas produk unggulan, dan produktivitas proses produksi di luar biaya perjalanan, investasi, peralatan teknologi, dan bahan untuk mitra. Pertanggungjawaban kegiatan komponen ini diwajibkan menggunakan kwitansi real yang dapat diverifikasi dan minimal mencantumkan informasi perusahaan, toko, terdapat nomor pengeluaran, tanggal transaksi, nama dan jumlah barang, jenis barang, harga barang, total harga, nama pembeli, stempel perusahaan toko, atau materai pada setiap kwitansi nota dan merupakan tempat yang telah memenuhi ketentuan pajak. Nah, hampir semua ya Bapak Ibu komponen itu selalu menyatakan pengeluaran ini dalam bentuk real, kemudian diikuti dengan data yang dapat diverifikasi. Kita lanjut aja. Kemudian biaya perjalanan.
maksimal 15% dari total dana 100%. Biaya ini mencakup perjalanan dalam negeri untuk pelaksanaan program dan uang harian perjalanan atau uang saku perjalanan. Komponen biaya ini digunakan untuk transportasi perjalanan penginapan dan uang harian perjalanan yang dilakukan di luar wilayah, domisili, atau tempat bekerja tim pelaksana. Pertanggungjawaban pada komponen ini diharuskan sesuai dengan bukti pembayaran yang real dan dapat diverifikasi. Minimal mencantumkan informasi perusahaan, tempat, nomor pengeluaran, tanggal transaksi, keterangan perjalanan, total biaya perjalanan, nama pembeli, stempel perusahaan, dan merupakan tempat yang telah memenuhi ketentuan pajak. Kemudian larangannya Bapak Ibu ya, ini yang perlu diperhatikan. Perjalanan dinas ini harus berkaitan dengan pengembangan teknologi dan inovasi yang diusulkan. Perjalanan dinas yang dianggarkan pelaksana harus memiliki kaitan substansial dengan pengembangan inovasi dan reka cipta yang diajukan. Perjalanan dinas diarahkan pada pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan peningkatan pemberdayaan mitra. Komponen perjalanan dinas tidak dapat digunakan untuk perjalanan manajemen program seperti Monep. Setiap klaim pada komponen perjalanan dinas wajib disertai surat tugas dari pimpinan perguruan tinggi atau LPPM, bukti perjalanan pertanggungjawaban. Perjalanan yang dianggarkan pelaksanaan hanya diperbolehkan untuk kegiatan di dalam negeri dengan mengacu pada satuan biaya yang telah diatur pada PMK yang berlaku. Satuan biaya tidak berkenan untuk kepentingan monitoring dan evaluasi. Jadi nanti Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melakukan perjalanan dinas dengan berkaitan dengan teknologi dan inovasi ke mitra, pertama Bapak Ibu siapkan surat tugas, ya. Kemudian eh, pertanggungjawaban, ya, perjalanan dinas nanti ada POM-nya, ada honor uang transport dan lain-lain. Nanti di akhir slide ini ada formatnya yang akan kita berikan. Kemudian biaya lain-lain maksimal 5%, ya. Nah, yang pertama adalah untuk luaran wajib KI berupa hak cipta maksimal biaya pendaftaran adalah 300.000 tergantung pada hak ciptanya. Luaran wajib KI berupa hak cipta yang didaftarkan berupa alat peraga, lagu, musik, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim, seni ukir, kaligrafi, seni pahat, patung, dan seni terapan, arsitektur, seni batik, metode, dan ide. Nah, untuk luaran wajib KI berupa paten, maksimal biayanya adalah 750.000. Untuk luaran wajib KI berupa paten biasa, maksimal biaya pendaftarannya 3.450.000. Kemudian, untuk luaran wajib berupa desain industri, maksimal pendaftaran adalah 300.000. Ini. Bapak Ibu yang perlu diperhatikan ya, untuk kwitansi-kwitansi ini adalah real ya. Yang pertama seperti KI. Nah, kemarin ditemukan itu pendaftaran KI 600.000 satu KI. Setelah dikonfirmasi ke sistem DJKI itu kan cuma 300.000. Jadi ada kelebihan 300.000. Nah, itu juga tidak sesuai dengan kwitansinya. Karena yang menerima kwitansi itu adalah orang lain, bukan bagian dari sistem DJKI. Nah, itu perlu diperhatikan Bapak Ibu. Kemudian, jika nanti ada luaran-luaran lainnya, misalnya pembayaran artikel jurnal ya Bapak Ibu ya, pembayaran artikel jurnal, ya, itu juga harus kita lihat kemana kita bayarnya ya Bapak Ibu. Ke jurnal A, nanti atas nama perorangan, nanti akan dilihat itu oleh auditor, apakah yang nama perorangan tadi itu adalah bagian dari pengelola jurnal tersebut. Ya. Seyogianya kan yang menerima adalah eh, jurnal ya Bapak Ibu ya, yang menerima transfer pembayaran tersebut gitu. Jadi kemarin auditor tuh sampai melihat ke sana, tidak hanya sebatas kwitansi yang kita buat pembayaran APC misalnya 1 juta. Kemudian yang menerima entah siapa, nggak jelas. Setelah dicek di jurnalnya, yang menerima itu bukan bagian dari pengelola jurnal tersebut. Nah, ini mengakibatkan tidak bisa diverifikasi sehingga pengeluaran tadi dianggap tidak valid. Ketika tidak valid, maka itu harus dikembalikan ke kas negara. Kenapa dikembalikan? Karena kegiatannya sudah selesai di tahun sebelumnya. Nah, maka dari itu, mulai
tahun 2025 ini, di awal ini kita sudah memberikan informasi ini ya Bapak Ibu agar semua kwitansi-kwitansi pengeluaran yang Bapak Ibu lakukan ya itu sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari kegiatan program pengabdian kepada masyarakat. Kemudian format penggunaan anggaran ya Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama kelengkapan dokumen. Seluruh pelaporan penggunaan anggaran dilakukan melalui laman Bima. Ini untuk dana Bima ya Bapak Ibu ya. Dana Bima ini di menu catatan harian dengan menyesuaikan pada ketentuan yang telah tertuang pada panduan maupun peraturan penggunaan anggaran yang berlaku. Nah, ini yang pertama, ketika Bapak Ibu membuat catatan harian, jika di catatan harian itu ada kwitansi atau ada bukti-bukti ya, selain kwitansi yang berkaitan dengan kegiatan tersebut, tolong juga dilampirkan. Ya. Ini kemarin temuan dari inspektorat banyak ketua pelaksana tidak melampirkan kwitansi atau catatan-catatan yang bisa dipertanggungjawabkan ketika ada pembelian-pembelian, ketika ada pengeluaran, ya. Sehingga kita tidak bisa memverifikasi apakah SPJ tersebut itu sesuai dengan logbook atau catatan harian, ya Bapak Ibu. Kemudian dokumen pertanggungjawaban pembelian konsumsi. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah daftar hadir, bukti pembelian atau nota, kwitansi undangan dan daftar undangan, ya, Bapak Ibu. Kemudian dokumen pertanggungjawaban perjalanan. Nah, ini yang pertama adalah billing, hotel, tiket, tiket pesawat, tiket kendaraan darat, tiket kendaraan laut, dan seterusnya. Kemudian ada pembayaran e-tol dan seterusnya, ya. Untuk sewa kendaraan wajib dilampirkan, billing, ini sama dengan invoice dari pemilik kendaraan, STNK kendaraan, fotokopi ya Bapak Ibu ya. Kemudian foto kendaraan, kemudian fotokopi KTP driver. Ya. Lalu dokumentasikan kegiatan. Nah, ini kalau bisa kegiatan tadi, waktu memfoto dokumentasi itu ada watermarknya ya Bapak Ibu ya. Watermark itu nanti di sana tertulis lokasinya, ya. Kapan, tanggal berapa ya gitu. Kemudian surat tugas. Surat tugas dari mana? Surat tugas itu dari LPPM ya Bapak Ibu ya. Dari LPPM. Kemudian SPPD, surat perintah perjalanan dinas. Nah, ini eh, boleh Bapak Ibu nanti minta ke LPPM. Nah, kalau yang dana unan ini cukup dengan foto dokumentasi itu kita anggap sudah valid. Dokumentasi yang ada watermark menunjukkan lokasi sedang berada di mana. Kemudian kwitansi uang harian dan uang saku. Ini ada POM-nya, nanti di akhir ini ada yang di lampiran ini ada kwitansi yang kita tampilkan nanti. Kemudian dokumen pertanggungjawaban biaya upah dan jasa. Kwitansi pembayaran, daftar isian pajak, NIK, NPWP, lalu dokumentasi. Ya. Kemudian dokumen pembelian barang, teknologi inovasi. Nah ini. Yang pertama ya Bapak Ibu ya, pengadaan barang, teknologi dan inovasi paling banyak 10 juta, harus melengkapi dokumen yang berisi sebagai berikut. Pengadaan barang, kelengkapan dokumen untuk pengusaha kena pajak. PKP itu pengusaha kena pajak, dan pengusaha non-PKP. Ya. Ada nota kwitansi yang membayarkan bukti pengadaan barang bermaterai 10.000 untuk pengadaan di atas 5 juta. Pengusaha non-PKP, nomor kwitansi yang membayarkan bukti pengadaan barang bermaterai 10.000 untuk pengadaan di atas 5 juta. Sedangkan pengadaan jasa, nah itu untuk pengusaha PKP ada nota kwitansi, surat pesanan, surat kesanggupan, invoice dari penyedia bermaterai 10.000 untuk pembelian di atas 5 juta. Untuk yang non-KP itu sama dengan yang PKP. Kemudian bukti bayar PPh pasal 23 atau PPh pasal 4 ayat 2. Bukti bayar PPh ini, nah nanti kita bisa menggunakan NPWP Universitas Andalas yang untuk khusus PTNBH.
Nah, apa saja sih yang jasa tadi Bapak Ibu? Misalnya Bapak Ibu beli software itu adalah bagian dari jasa ya, pengadaan jasa software. Lalu pengadaan barang jasa secara e-marketplace untuk transaksi paling banyak 10 juta harus melengkapi dokumen yang beri sebagai berikut. Nah, apa saja sih marketplace itu Bapak Ibu ya? Yang pertama itu misalnya Bapak Ibu beli di Shopee, di Tokopedia, di Blibli, dan di marketplace lainnya. Nah, itu ketentuannya adalah untuk barang ada kwitansi, ada ada pembayarannya ya Bapak Ibu ya. Kemudian bermaterai 10.000 untuk pembelian di atas 5 juta. Invoice dan surat perintah pengiriman. Ya. Di sini tidak ada pajaknya, karena pajaknya sudah dibayar oleh marketplace tadi Bapak Ibu. Ya. Sedangkan untuk jasa, kwitansi pengadaan bermaterai 10.000 untuk pembelian di atas 5 juta, invoice dan surat perintah pengiriman, bukti bayar PPh pasal 23, ya Bapak Ibu. Karena ini adalah jasa. Lalu pengadaan barang jasa teknologi dan informasi dengan nilai di atas 10 juta sampai dengan 50 juta ini harus diketahui oleh pejabat pengadaan di LPPM. Ya, Bapak Ibu wajib melapor jika ada pengadaan sampai dengan 50 juta ya, dalam satu paket untuk teknologi dan inovasi yang akan diberikan kepada mitra. Ya. Nanti wajib bertransaksi dengan penyedia pengusaha kena pajak serta harus melengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut. Untuk pengadaan barang, kwitansi pengadaan bermaterai 10.000, surat pesanan, surat kesanggupan, invoice dari penyedia dan faktur pajak. Yang jasa juga sama nanti ditambah dengan eh, pajak PPh pasal 23 dan PPh pasal 4 ya. Kalau sudah faktur pajak, ini artinya nanti akan ada PPN-nya Bapak Ibu ya. Jadi karena di sini tidak nampak kalimat PPN, tapi kalau sudah keluar faktur pajak, itu pengusaha kena pajak wajib membayar PPN. Ditambah dengan PPh pasal 23 untuk jasa. Nah, yang ini semua, ini kita sudah terbiasa Bapak Ibu di LPPM. Kita ada tim untuk pengadaan barang jasa. Nanti Bapak Ibu jika ada pengadaan yang besar, nanti cukup kami bisa membantu untuk seperti ini, untuk kelengkapan dokumen yang seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini contoh daftar hadir ya. Ini standarnya pakai kop LPPM, hari, tanggal, tempat, penanggung jawab kegiatan, ini ketua pelaksana atau siapa yang ditunjuk oleh ketua pelaksana. Waktu acaranya apa? Nama, unit kerja, Padang, ketua pengabdian, kemudian ada NIP ditandatangani. Kemudian berita acara serah terima aset, ya Bapak Ibu. Nah ini banyak temuan kemarin, ya dari 19 pelaksana pengabdian hanya dua yang kemarin yang menyampaikan BAST ini sesuai dengan format yang tertera di buku panduan pengabdian tahun 2024 ya. Nah, ini jangan terulang lagi di tahun 2025 karena aset ini semuanya pasti memberikan teknologi dan inovasi kepada mitra. Jadi pasti ada ya Bapak Ibu ya. Ya. Ini formatnya nanti tak nomornya nanti akan kita beri ya Bapak Ibu ya. Yang penting format seperti ini. Kemudian sebelah kiri yang menerima, sebelah kanan yang menyerahkan. Yang menerima adalah mitra, yang menyerahkan adalah ketua pelaksana. Kemudian mengetahui ketua lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Andalas. Lalu format daftar ampra honor ya. Ada nama, golongan, jabatan, NPWP, jumlah satuan, honor satuan, diterima, pajak, diterima bersih, tanda tangan. Ya. Sebelah kiri, ketua pelaksana, artinya ketua pelaksana dari program tersebut. Sebelah kanan, anggota yang bertindak sebagai bendahara. Nah, Bapak Ibu di dalam tim boleh menunjuk siapa sebagai bendahara untuk melengkapi format seperti ini. Ya. Kemudian format untuk daftar transportasi hampir sama dengan ini Bapak Ibu ya. Nanti kita share, nanti akan kita rilis buku panduannya ya Bapak Ibu ya. Panduan singkat tentang pengelolaan ini.
Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, eh, silakan bisa kita diskusi dalam ruangan Zoom ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Nia. Hmm. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Pak Ramadi. Silakan Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang punya pertanyaan, kita masuk ke sesi tanya jawab terlebih dahulu. Ya, izin Pak Rahmadi. Ya, silakan Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini ada beberapa pertanyaan yang apa namanya dari apa yang disampaikan penjelasan oleh Pak Rahmadi. Yang pertama, untuk biaya apa perjalanan itu ya Pak ya, kan di RAB kita nggak mencantumkan. Karena kan setahu saya sebelumnya tidak boleh dibayarkan apa namanya kita mendapatkan uang dari itu gitu ya. Sementara di RAB kan kita nggak punya. Apakah rujukannya itu ke RAB atau bagaimana? Karena sementara untuk transportasi saya hanya mencantumkan transportasi sewa mobil misalnya ya berapa kali perjalanan gitu ya. Sementara untuk apa uang harian tim nggak ada dicantumkan di RAB itu yang pertama. Yang kedua, misalnya itu kan untuk pembelian barang atau apa teknologi dan inovasi gitu ya. Misalnya contohnya nih rangkaian hidroponik. Apakah itu harus detail disampaikan misalnya pipanya sekian, apanya sekian, pokoknya yang barang kecil-kecil itu apakah dilampirkan seperti itu atau misalnya satu komponen hidroponik jenis ini gitu, total biayanya misalnya 5 juta atau itu detail gitu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga apa namanya yang untuk itu Pak, misalnya kan itu kita pakai serah terima barang gitu ya. Serah terima barang. Kan ada ininya, ada label urunan. Apakah itu kalau misalnya apa namanya diberi nama ini adalah pendanaan ini, apakah itu akan menjadi aset unan yang sewaktu-waktu bisa ditarik kembali atau seperti apa gitu? Apakah itu memang kepemilikannya nanti untuk si mitra ini gitu? Nah, itu yang agak ragu bagi saya. Yang ketiga, terus yang ya udah itu aja dulu deh Bu. Pak Ahmad. Itu aja dulu dari saya pertanyaannya. Ya, baik, terima kasih Ibu. Silakan Pak Ramadi. Langsung dijawab ya, Nia ya. Iya, boleh Pak. Baik, Bu Rambi. Yang pertama terkait biaya perjalanan ya. Ibu ini skemanya apa, Bu? Saya yang Bima Pak, yang Batch empat 3. dua, tahu Pak, yang 42 itu Oh, batch 2 yang ya. lucunya ini Pak, saya nggak tahu Hmm. nih gimana. Oktober bulan besok udah mau nef ya Pak, Ya, tapi yang dana sampai belum hari ya. ini dananya belum Iya. cair. Itu kayak mana ceritanya gitu? Nah, dana Senin kemarin dananya sudah masuk ke UNAN. Sekarang dalam proses untuk pencairan ya, Bapak, ya, Ibu ya, Bu Rami ya. Nah, nanti akan ada ini, Bu. Setelah ini akan ada perbaikan proposal, ya. Seharusnya kan kemarin ketika Ibu sudah membuat proposal itu ada kegiatan perjalanan, bisa ditambahkan perjalanan di sana gitu. Nah, nanti kalau misalnya ada perbaikan proposal, RAB itu kan masih bisa diperbaikin sesuai dengan yang disetujui oleh reviewer, oleh Bima ya, yang sudah dijustifikasi oleh reviewer dan disetujui oleh Bima ya. Itu jika nantinya ada kesempatan untuk perbaikan biaya perjalanan, maka Ibu bisa memperbaikinya. Nah, jika tidak ada, tapi nanti ketika pengeluaran ada perjalanan, nah itu akan jadi temuan karena anggarannya tidak ada, tetapi ibu adakan dari mana gitu. Nah, itu perlu dihindari juga kalau perjalanan seperti itu. Nah, untuk tim, untuk honor transportasi boleh ya Bapak Ibu ya, untuk tim. Yang nggak boleh itu Pak, adalah walaupun misalnya nggak ini Pak, walaupun nggak di dalam RAB nggak ada nih dibikinin untuk apanya, itu boleh. nggak boleh karena nanti akan dicek biaya perjalanan itu dicek dari RAB. Ya, RAB itu ada, perjalanan ada itu boleh. RAB tidak ada, biaya perjalanan ada itu yang nggak boleh. Nah, nanti misalnya ibu akan ada ya untuk perjalanan, maka ibu bisa memperbaikin ketika nanti perbaikan proposal yang RAB-nya bisa diperbaiki di sana. Ya, mumpung nanti Nah, maksud ada saya kesempatan. ini uang hariannya Pak, kalau perjalanannya ada. Sementara kan
Saya udah 6 kali nih Pak melakukan Hmm. perjalanan ya kan ya. Hmm. Maksud saya Hmm. yang nggak ada tuh uang hariannya gitu. Sementara untuk transportasinya, untuk akomodasinya itu kan ada tuh di RAB. Apakah itu ya berarti karena kan di RAB nggak saya bikin ini uang harian karena saya kira itu nggak boleh gitu. Ya, itu uang perjalanan kemarin hitungannya gimana Ibu buat? Saya hanya sewa mobil Pak. Sewa mobil saja, tidak ada uang Nggak ada hariannya uang ya. hariannya, nggak ada. Hmm. Kalau kemarin ya, itu auditor masih bisa memberikan dispensasi. Misalnya uang perjalanan itu 1 juta ya, kemudian uang mobil 300.000. Nah, itu kemudian diambil dari situ juga uang transportasi. Itu kan sudah kalau biaya transportasi kan sudah termasuk uang mobil tadi, Bu. Iya, saya kan kalau Ya, nggak salah 300 apa 350 iya, ya Pak. betul. Itu sehari, misalnya kalau satu Iya, kali perjalanan, katakanlah misalnya ada 6 kali hmm, atau 8 kali perjalanan, ya udah kali iya, dengan 350 itu kan. iya. Ya, itu namanya uang honor transportasi itu yang kalau misalnya di luar kota ya, di luar kota Oh, Padang ya Bapak Ibu ya, tapi dalam provinsi gitu. Yang nggak boleh itu melebihi dari tarif SBM-nya gitu. Kemarin ditemukan biaya perjalanan itu per orang itu 600.000. Jadi PP 1.200.000. Nah itu setelah dicek dengan perjalanan misalnya menggunakan travel ya. Travel itu Padang Bukit Tinggi itu nggak sampai segitu. Paling tinggi ya 150 gitu kan. Nah itu ditemukan hal seperti itu. Jadi yang honor transportasi itu ya adalah biaya transportasi yang yang keluar ya untuk ke mitra seperti itu. Kemudian untuk pembelian produk inovasi, apakah detail atau cukup gelondongan saja? Nah, ketika Ibu di kwitansi membuat gelondongan, boleh, tetapi nanti ada fakturnya, ya. Ada fakturnya. Fakturnya itu harus detail. Apa saja yang dibeli, misalnya eh, Bu Rami beli 10 juta, pipa, ya. ya, Ada 10 pipa juta. Pak yang Satu set kecil-kecil gitu ya. gitu. Ya. Pembelian 1 set untuk hidroponik. Dalam keterangan kwitansinya seperti itu. Nanti terlampir ya. Terlampir itu artinya faktur terlampir. Nanti faktur itu ibu buatin detailnya apa-apa saja gitu. Tapi nggak perlu yang ini uangnya sekian, ini uang sekian nggak. Tapi detailnya aja gitu. Mm-mm. Itu Tapi namanya dari toko faktur. ya, dari toko berarti ya. Betul, dari toko yang mempunyai ketentuan perpajakan, yang punya NPWP dan sebagainya. Ya. Terus yang keempat adalah BAST. Yang ketiga adalah BAST ke mitra. Nah, apakah produk atau barang kita ini akan menjadi milik mitra? Tidak. Barang ini adalah aset Unan yang diperuntukkan yang dipakai oleh mitra. Nah, mitra akan memakai barang ini selama mitra itu membutuhkan ya Bapak Ibu ya. Tapi jangan ditarik oleh ketua pelaksana ketika mitra itu masih kita catat sebagai aset Unan. Nah, apa dasar pencatatan tadi? Adalah BAST yang sudah ketua dan mitra tanda tangani ya, dan itu diberikan kembali ke kita, lalu barang tersebut diberi label, kemudian label tersebut eh, sesuai dengan pendanaannya, kemudian kalau bisa ada tahunnya ya, nomor kontrak dan tahun di dalamnya itu labelnya. Nanti untuk label nanti akan kita berikan Bapak Ibu contoh-contoh label untuk aset tadi, lalu dipoto. Pastikan barang itu adalah sampai ke mitra. Jangan sampai barang itu berada di lingkungan Unan atau di labor atau di tempat di rumah Bapak Ibu. Ya. Seperti itu Bu Rami. Iya, berarti setidaknya kayak dibikin stiker gitu apa gitu ya Pak ya, Betul, ada ditempel di stikernya itu. alat gitu Nah, ya. nah. Oke, siap Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Makasih Ibu dan Pak Amadi. Ini ada pertanyaan Pak di kolom komentar. Hmm, Katanya, apakah semua kuitansi, kata Ibu dari Ibu Esi Efrianti, apakah iya. semua kuitansi harus ada stempelnya Pak? Karena Ibu di lokasi KKN-nya termasuk lokasi yang pelosok, jadi nggak ada stempel. Oke, baik. Bu Esi mana Bu Esi? Nah, kwitansi itu kita Hadir, buat ada Pak. formatnya Bu Esi ya. Kwitansi ada Ya. formatnya, tapi nanti ada terlampirnya Bu Esi. Ya. Ya, ini saya buka lagi kwitansi yang contoh tadi kwitansi ya.
Bentar. Kwitansi, kwitansi. Nah, ini kwitansinya. Kwitansi pembayaran pembelian barang dan jasa, ya Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh kwitansi sudah terima dari nanti sini PPK ya, PPK LPPM Universitas Andalas. Kenapa PPK? Karena Ibu kan diberikan dana oleh PPK, lalu Ibu membelanjakan ya. Nanti jumlahnya berapa terbilang, pembelian apa ya. Ya, kemudian di sebelah kiri adalah ketua pelaksana, sebelah kanan adalah yang menerima ya, yang menerima atau yang membayarkan ya, bisa juga seperti itu. Ada materai 10.000, ini ketentuan materai ini nanti ada ketentuannya Bapak Ibu ya. Ya. Kemudian Ya. ada nama lengkap. Hmm. Ya. Eh, berarti kami tidak melampirkan ini ya Pak ya, kwitansi yang dari toko kan. Berarti kami hanya pakai ini ya Pak, gitu Ada Bu. untuk. Jadi Heeh. ini kwitansi yang Ibu buat, nanti ada di sini terlampir ya. Ini kan ada sesuai dengan nota struk bukti ini Bu. Ya, ha, 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 Iya, betul. ada Ya. itunya. Ya, jadi kan kesulitan kami, Pak. Kami kan membeli barang, misalnya gitu. Hmm. Nah, Pak, di Hmm. barang itu tadi kwitansi biasa, tidak ada stempel apa tuh nama tokonya, tidak ada stempelnya. Maklum, Pak, di di daerah gitu loh, Pak. Berarti kan Ini tidak beli apa-apa apa Bu itu. Esi? Apa, Pak? Beli apa? Kemarin kami beli alat goro, Pak. Jadi apa tuh namanya, kain pel, kemudian apa tuh nama ini, eh sapu, kemudian serokan, kemudian beli plastik tuh apa untuk ini apa tuh namanya Pak, beli untuk goro, kayak gitu Pak. Itu kan tidak ada toko yang punya kwitan stempelnya Pak gitu. Itu di RAB ada kan Bu? Ada Pak, di RAB Nah, ada. ya. Heeh. Itu alat goro, pembelian alat goro Pak, gitu Hmm. kan. Kami kan PHBS, jadi ada goro gitu loh kan. Jadi kami beli toko Pak dekat dekat apa, dekat apa tuh namanya, KKN kami. Cuma nggak ada stempel gitu Pak. Nggak apa-apa Pak. Yang penting ini ada yang tertandanya ada lengkap Apa ya. Pak? Ada tertanda lengkap nama lengkapnya siapa di sini. Ada, ada Hmm. Pak. Siapa yang Pak lengkap. Cuma tadi nggak Kemudian ada. ada nota dan struknya. Ada, ada nota Ya. dan stoknya yang seperti biasa Pak gitu. Cuma tadi enggak ada step ada. Termasuk kue apa Pak? Apa tuh namanya, snack. Jadi kami beli snack gitu loh Pak. Kan nggak ada stempel dari mereka. Jadi kita beli ke masyarakat sana gitu kan. Itu nggak ada tempel. Nggak apa-apa ya Pak ya. Kalau dana yang dikeluarkan tuh harus ada stempel semua sih. Nanti kalau nggak ada stempel tuh jadi temuan malah. Eh, Iya. makanya itu jadi masalah Pak. Hmm. Kalau kami Kedepannya Bu, di kota, kedepannya nggak apa-apa. itu Tapi kalau dihindari. misalnya, ah, Kedepannya itu dihindari yang tidak ada stempel itu. Cari toko yang sudah mematuhi peraturan-peraturan yang untuk pengadaan barang dan jasa tadi, Bu. Kan ada ketentuannya di buku panduan tuh, Bu. Hmm. iya, kalau Hmm. misalnya di daerah itu memang harus, contoh kami berada di ini di Solo, di Kabupaten Solo. Hmm. Jadi kami harus ke Solo dulu membeli barangnya gitu Pak, untuk dapat Ya cari boleh. pula Cari tokonya. toko, iya cari toko yang kalau stempel tuh saya kira toko semua sudah ada sih, Bu. Stempel ya. Apalagi tadi kayak beli yang Ibu sampaikan tadi tuh termasuk toko yang lumayan besar tuh pasti ada stempelnya gitu. Pak, enggak semuanya, Pak. Kalau di Enggak, daerah enggak semuanya, Pak. Hmm. iya di daerah sudah ada Pak. Itu. Karena mahasiswa ini ke sana beli toko-toko Pak, dekat-dekat Hmm. posko. Kenapa? Karena mereka nggak punya akomodasi bawa barang-barang Pak. Mereka hanya bawa motor.
Jadi mereka kalau mau pergi pula ke kota, ke pusat kota untuk membeli itu gitu loh kan. Itu memberatkan mereka, Pak. Jadi ya udah enggak apa-apa, beli aja di toko dekat gitu loh kan. Nah, itu biasanya Pak, kami kalau di KKN gitu. Iya, iya, iya. Iya. Tapi kalau misalnya kita tidak di kota, Pak, aman insya Allah gitu loh, Pak. Nah, karena mungkin pula kita pesan di daerah gitu kan, terus pesan snacknya ke kota. Nggak mungkin kan, Pak, nganterin snack hanya 80 kota gitu loh, kan nggak mungkin, Pak, gitu. Jadi kita pesan di sebelah, nanti berapa, nah gitu. Gitu Hmm. loh, Pak. Kesulitan Ya, kami di PKN kayak gitu. setelah ini, Bu, setelah ini Ibu ini jangan sampai Heeh. berulang lagi seperti itu. Nanti diusahakan cari yang ada mengikuti aturan-aturan laporan Oh, keuangan lah, Bu. iya. Ya, Bu ya. Hmm. Oke, siap, siap, Pak. Hmm. Gitu, Pak. Baik. Baik, terima kasih Ibu dan Pak Romadi. Pada Bapak Ibu masih ada yang punya pertanyaan? Boleh, Bu Gania? Iya, silakan Ibu. Ah, ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Siang Pak Rahmadi, saya mau bertanya terkait dengan ini. Ada alat yang awalnya di RAB itu kita beli alat A gitu, Pak. Jadi ternyata pada kondisinya di lapangan, ternyata mereka bukan butuh A, tapi mereka butuhnya B. Boleh nggak kita alihkan beli yang B gitu? Oh gitu. Iya, tapi Hmm. harganya masih masuk di anggaran itu gitu, Pak. Cuma dialihkan ke alat yang berbeda gitu. Ini di RAB itu memang disebutkan nama alatnya, enggak kan, Bu? Kemarin ya saya sebutkan nama alatnya kemarin Pak di situ. Ternyata mereka bukan butuh itu. Jadi kami kan ini pengabdiannya di pengolah dadiah, Pak. Jadi Mm-mm. awalnya kelompok dadiah itu ada sekitar 24 orang yang masih aktif waktu itu. Jadi kami anggarkan untuk alat mereka membuat dadih, ada muknya di situ dan ada saringan yang diberikan ke masing-masing anggota gitu awalnya. Ternyata pada saat ke lapangan kemarin sudah melakukan pelatihan, eh, sudah ada pertemuan gitu kan Pak. Jadi mereka bilang mereka bukan butuh itu, tapi mereka butuh alat untuk pemerah susu kerbau. Hmm. Nah, boleh nggak jadi kita kasih itu, tapi kita alihkan ke yang mereka butuhkan gitu Pak. Tapi masih dalam kaitan pengabdian tadi ya. Iya, masih dalam kaitan itu. Mereka butuhnya yang B katanya. Kami nggak terlalu butuh kalau yang A itu kami sudah punya gitu, Pak. Hmm. Boleh nggak kita Ini alihkan ke situ? Tapi anggarannya masih Dana Dikti, masuk. Bu ya? Dana Bima? Iya, Dana Bukan. Bima, Pak. Dana Bima ya. Iya, karena ada disebutkan Ya. alatnya waktu di Harganya RAB. berapa harganya? Harganya kalau satu alat tuh cuma 1.500.000. Iya, iya. Jadi nanti gini, eh, itu boleh saja dilakukan pengadaan. Tetapi nanti Hmm. dengan catatan Ibu bisa mempertanggungjawabkan bahwa alat itu dipakai di sana. Hmm. Iya, Tapi Pak. masuk dalam kategori aset ya, aset yang Iya, aset. dianggarkan di sana. Yang nggak boleh itu tidak ada anggaran tiba-tiba Ibu beli di luar kegiatan tersebut. Oke, Pak. Ya, misalnya Ibu beli eh, mesin ya, mesin Hmm. mesin kan pasti nggak boleh itu. Hmm. SIM nggak boleh atau beli eh, peralatan-peralatan kayak laptop dan sebagainya itu udah pasti tidak boleh gitu. Tapi kalau masih dalam kaitannya untuk kegiatan inovasi yang tadi, kaitan inovasi ya. Justru kalau ibu beli yang alat A kan nggak dipakai itu malah Iya, mubazir. Hmm. iya, ya itu Pak. Jadi kami belum jadi beli karena mereka bilang mereka nggak butuh itu, mereka butuhnya yang B gitu. Hmm. Berarti bisa ya Pak. Bisa nanti Oke, ketika diverifikasi oleh auditor, ibu bisa mempertanggungjawabkan bahwa alat itu dipakai. Nanti ada berita acara asetnya. Hmm. oke, Pak. Ini Baik Pak, terima kasih. apa juga itu, Bu Gimana Pak? Juli ya. Ini sebetulnya pelajaran juga bagi kita kalau membuat proposal pengabdian itu. Apa yang dibeli ini mestinya kita konsultasikan dengan mitra. Apakah dia betul butuh itu atau tidak gitu kan? Iya Pak. Ya Jadi bagusnya gini Pak, begitu. kita kan konsulnya di awal kan dengan wali nagarinya, bukan Hmm. mereka belum belum terbentuk kelompok. Jadi dengan wali nagarinya dulu.
dan wali negarinya mengiyakan gitu. Ternyata pada saat mereka dikumpulkan dalam pelatihan, mereka berpendapat bukan itu yang kita butuhkan gitu, Pak. Itu Ya, kondisinya. berarti mitra mitra sebelumnya belum belum mitra yang sesungguhnya kan gitu kan? Iya, mereka belum jadi kelompok, belum belum berkelompok mereka, jadi melalui wali negari, bukan ke mereka pengolahnya langsung gitu, Pak. Ya, ya, jadi ya. Heeh. Nah, ini pelajaran lah bagi kita semua ya. Saya juga kalau buat proposal pengabdian, mestinya juga begitu kan. Jadi siapa sih sesungguhnya yang akan menerima manfaat itu dengan dia kita diskusi gitu kan. Bagusnya gitu ya, karena negari kan belum tentu dia yang menerima manfaat kan, kelompok tani atau kelompok peternak misalnya gitu kan. Iya, Idealnya mungkin begitu. Tapi baik, Pak. penjelasan Pak Ramadi tadi sudah tepat ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sudah. Baik, Bapak Ibu, apa masih ada yang punya pertanyaan? Izin Bu Nia. Nah, iya, silakan. Ibu. Baik, saya mau mengkonfirmasi dan meneruskan gitu dari tadi kan dari Pak Ramadi ada share tentang yang kwitansi itu. Itu yang kwitansi tadi itu kan itu ada di panduan DRTPM 2024 ya. Ya. Hmm. Terus yang tadi saya lihat di kwitansi itu yang bagian menerima itu ada tanda tangan dan materai, tidak Hmm. distempel berarti kalau yang saya lihat tadi gitu. Saya mau Ya. konfirmasi saja gitu, apakah itu memang tidak distempel yang kwitansi yang dari LPPM ini atau gimana gitu Pak? Terus saya mau konfirmasi lagi terkait pembelian barang di atas 10 juta. Disampaikan bahwa pembelian barang di atas 10 juta itu diketahui pejabat pengadaan LPPM. Ini nanti bentuknya bagaimana gitu. Eh, Kami konfirmasi ke Bapak langsung atau bagaimana gitu terkait untuk eh, yang diketahui ini. Kemudian eh, sementara itu dulu sih Pak pertanyaannya. Terima kasih. Baik, Bu Surya Aulia. Kita lihat ya kwitansinya dulu ya, Bu ya. Ini untuk pembelian, Bu ya. Kwitansi pembelian ya. Nah, ini. Pembelian eh, di sebelah kanan ada materai 10.000 tertanda nama lengkap ya. Nah, Ya, ini standar dari POM yang diberikan oleh buku panduan pengabdian kepada masyarakat Dikti tahun 2024. Di tahun 2005 itu memang tidak rigid ya, tidak sedetail yang tahun 2004. Tapi pada dasarnya itu sama. Ketika tahun 2005 itu akan mengacu dengan kwitansi yang sesuai, yang bisa menyesuaikan dengan tahun di 2024 atau tahun-tahun sebelumnya. Ya. Yang tanyakan tadi ya. kan nggak perlu stempel ya. Memang iya nggak perlu Hmm, stempel, tapi ini sebaiknya ada stempel. Ya. Karena kemarin ketika temuan itu kwitansi itu kwitansi yang ditandatangani sendiri, ya, dan tidak ada stempel, ya. Nah itu ketika ditanyakan ke ketua pelaksana, memang ngakui bahwa itu ditandatangani sendiri, gitu kan. Nah, jadi sebaiknya memang tanda tangan yang menerima, yang menerima dalam hal ini yang kita beli barang di mana ya, ya Bu ya, Bu Surya ya. ya Pak. Sebaiknya memang harus ada stempel. Kalau tidak ya gimana lagi kayak punya Bu Esi tadi kan, yang di perkampungan atau di nagari yang memang belum tentu tokonya punya stempel. Ya. Kemudian untuk pengadaan barang yang di atas 10 juta, nah ini harus diketahui oleh LPPM. Nanti akan kita ikutin aturan ini, Bu. Ada kwitansi pengadaan, ada surat pesanan. Nanti kita bantu buat seperti ini. Tapi Ibu, ini boleh Ibu mencari eh, pengusaha kena pajaknya atau katakanlah rekanannya ya. Ibu sudah punya rekanannya atau bisa kita bantu rekanan yang kita rekomendasikan dari LPPM. Ya. Termasuk rekanan yang Ibu harus ada pengusaha kena pajak, nanti akan ada faktur pajak, ada invoice dari penyedia, nah seperti ini. Ini Bu. Ya. Itu maksudnya. Oh, Ibu kira-kira iya Pak. pengadanya apa nanti? Iya Pak. Kira-kira pengadanya apa?
Oh, pembelian alat ini Pak, alat sterilisasi ininya Pak, pembeliannya. Ya, Maksudnya kalau yang di kwitansi itu kan muncul belakangan ya, kwitansi yang itu setelah selesai pembelian kan baru ada kwitansi itu. ya. Terus misalnya tokonya tuh kan jauh gitu, belinya kan dari Jawa Timur misalnya. Berarti kan tidak Mm-mm. memungkinkan kita punya kwitansi mereka untuk yang punya stempel mereka untuk di kwitansi yang lembaran tadi. Tapi kan misalnya kita punya surat pesanan, punya apa kwitansi pengadaan gitu ada. Kayak Mm. kwitansi yang apa ya invoice gitu kan ada ya. Tapi yang kita nggak punya itu nanti stempel untuk di kwitansi yang selembar itu. Kwitansi yang dari kita gitu. Ya, ya, di situ kan nggak bisa Hmm. punya stempel karena kan jauh gitu kan ininya Iya, di tokonya gitu. tapi di faktur terlampirnya ada ya. Iya, harusnya ada sih. Ya. Iya, Kemudian faktur pajaknya ada ya. nanti saya cek lagi Pak. Harganya berapa? Harganya itu sekitar 20 juta Pak. Nah, itu harus ngikutin aturan ini, Bu. Aturan ini. Aturan pengadaan barang jasa yang ini. Ada kwitansi pengadaan bermaterai 10.000, surat pesanan, surat kesanggupan. Kesanggupan ini kontraktor tadi itu atau rekan tadi itu sanggup melaksanakan eh, pengadaan ini, ya. Kemudian invoice dari penyedia, lalu faktur pajak. Faktur pajak ini PPN nanti ditambah dengan PPh, ya, seperti itu, Bu. Oh, izin Pak, satu lagi surat kesanggupan ini berarti kita yang kirim ke mereka ya, Iya, bahasanya ya. mm-mm. Kesanggupan melaksanakan, ya. Iya, kesanggupan ini Mm-mm. saya lupa Betul. apakah sebelumnya ada, tapi saya rasa nggak ada. Maksudnya ini kita yang bikinkan template-nya, bagaimana ya biasanya surat kesanggupan ini ya? Iya, kita yang bikinkan. Termasuk surat pesanan juga kita yang bikinkan. Ya. Oh, Jadi izin Pak, untuk template-nya sebenarnya Bu ya, sendiri itu memang ada di panduan Pak, atau bagaimana Pak? ini ini kan panduannya Bu. Jadi gini, karena ini di atas 10 juta, nah ini harus menggunakan pejabat yang ada di LPPM. Nanti PPK kita yang akan membuat surat pesanan. Nah, itu seperti itu. Oh, gitu ya. Oh, berarti saya Mm-mm. minta ke LPPN ya untuk surat pesanan dan surat kesanggupan ini gitu ya. Betul. Semuanya ini nanti termasuk kwitansinya kan PPK semua. Kwitansi ini Bu ya, ini sudah Ya. terima dari PPK LPPM Universitas Andalas. Ya, kenapa? Karena uang yang dari Ibu kan kontraknya kan dari PPK itu. Ya. Kalau uang atau bisa juga PPK dalam kurung dana dikti tadi Bu ya. Bisa juga di sini dibuat. Jadi di sini aturan-aturan pengadaan barang yang di atas 10 juta ya sampai dengan 5 juta itu harus diketahui oleh PPK LPPM ya dan wajib transaksi dengan penyedia PKP, pengusaha kena pajak. Kalau kena pajak pasti punya NPWP, bisa mengeluarkan faktur pajak gitu. Nggak semua pengusaha itu mau mengeluarkan faktur pajak, Bu. Dia punya NPWP tapi kadang nggak mau mengeluarkan faktur pajak. Ya, seperti itu. Oh Nanti iya. pastikan lagi perusahaan tadi atau toko tadi itu punya faktur pajak dan bisa mengeluarkan atau membayar pajak nanti, Bu. Baik Pak, berarti untuk pembelian di atas 10 juta itu Hmm. kwitansinya nanti lewat LPPM, tapi kalau pembelian lain-lainnya, pengadaan barang di bawah 10 juta, Hmm. kwitansi yang dari ke kwitansi ini tadi tuh kita yang bikin sendiri kan memang. Iya, tetap Ya, ada kwitansi seperti ini. Cuma nanti buat daftar terlampir, Bu ya. Faktur terlampir ini, seperti ini. iya, Kita iya, terlampir, tampilin. Nah, nanti ada ketentuan juga di sini. iya, Yang di bawah 5 juta itu apa yang dibeli? Ya, apakah barang atau jasa? Ya. Nah, ini, barang. nah, ini barang kan. Ikutin Mm. peraturan yang ini. Seperti itu, Bu Surya. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama, Bu Surya. Selanjutnya ada pertanyaan Pak di kolom komentar Mm-mm. dari Bu Reswati. Yang pertama, BAST dibuat untuk pendanaan 80% atau 100%. Mm-mm. Kemudian kegiatan Ibu sudah berlangsung sejak akhir Juli. Foto-foto tidak ada watermark lokasi. Gimana Pak? Oke, untuk BAST, ini jika kegiatan sudah berakhir. Kalau 80% itu belum BAST-nya.
Atau BAST ketika 80% sudah diserahkan boleh juga. Tapi umumnya ini adalah akhir dari kegiatan baru ada BAST. Karena semua sudah diberikan, semua teknologi sudah diberikan, kemudian bagaimana cara menggunakan alat dan sebagainya. Nah, baru diserah terimakan. Nah, ketika serah terima tadi itu ada foto-foto yang bisa diverifikasi bahwa barang itu sudah sampai ke mitra dan digunakan. Nah, kalau belum ada ya ada kesempatan, masih ada kesempatan untuk memfoto-foto kembali, ya, untuk BAST tadi yang sudah diserahkan. Tapi ini nanti Bu Res nanti ketika sudah 100% aja BAST-nya dibuat. Nah, karena bisa jadi barang yang tadi itu dibeli ketika dana sudah mencapai 100%. Tetapi seharusnya dana 80% juga inovasi tadi sudah dibeli, ya. Karena kalau tidak ada inovasi, kegiatan pengabdian tentu akan terhambat. Begitu, Bu Res. Hmm. Ya, terima kasih Pak. Hmm. Baik Bapak Ibu, apa masih ada yang punya pertanyaan? Untuk template nanti akan kita share ke grup pengabdian ya Bapak Ibu ya, ke grup pengabdian. Nah, karena masih ada beberapa template yang sedang kita perbaikin agar rapi. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah masih ada yang punya pertanyaan? Sudah jelas kayaknya ini ya. Ya. Ada Pak, kita Iya. tutup aja lagi Pak. Kayaknya tidak ada lagi. Eh, kita beri kesempatan. Mungkin sudah paham semua. Mungkin perlu juga diingatkan kembali bahwa di minggu ketiga ini akan ada Monep untuk dana pengabdian dana LPPM ya Bapak Ibu ya. Monep. Pak, izin Terutama dana bertanya, yang Pak. besar. Iya, silakan. Silakan Ibu. Eh, Perkenalkan, Pak, saya Winda dari Pertanian. Saya ingin Hmm. menanyakan terkait yang bagian teknologi dan inovasi ya, Pak. Jadi Mm-mm. setelah kita turun ke lapangan, ketika melakukan pembelian beberapa bahan ini, ternyata harga ketika di lapangan itu ada yang sampai 2 kali lipat dari yang kita canangkan di RAB, Pak. Jadi dalam pelaksanaannya ada beberapa barang yang ada di RAB tidak kita beli sesuai dengan yang kita canangkan awal atau kita ganti ke barang atau bahan yang harganya lebih murah daripada yang ada di RAB. Untuk yang kasus seperti itu gimana, Pak? Di RAB Ibu detail nggak pada mereknya? Lumayan Pak, detail untuk misalkan ini kita ada pembelian plastik UV ya Pak. Pas Mm-mm. kita cek di online kemarin itu ketika menyusun RAB itu di harga 54.000 kita ketemu. Mm-mm. Hanya saja ketika sudah dibeli untuk kegiatan eh, kita di harganya 175.000 Pak. Mm-mm. Berarti Beda mendapat kenaikan harga. setengahnya Bu ya? Iya, lebih dari Mm. setengahnya kalau yang ini 54 ke 175. Ada beberapa item yang naik gitu Pak. Itu Mm. gimana Pak? Eh, yang Ibu beli itu kalau dibeli dengan segitu sudah bisa kegiatan pengabdiannya terlaksana Bu? Ada beberapa jadinya misalkan di saya pribadi itu awalnya mungkin akan membeli reng baja ringan dan karena untuk baja ringan. Jadi karena ini udah naik harganya, jadi untuk Mm. yang baja itu kita ganti ke bambu gitu Pak sama kayu jadinya untuk menutup ini. Nanti jadi manfaat nggak itu kalau diganti dengan bambu? Bermanfaat Pak. Tetap terlaksana kegiatan seperti perencanaan awal Pak. Tapi Hanya tidak saja bahannya tidak sesuai dengan yang ada di RAB. seharusnya harus sesuai dengan RAB Bu, terutama barang yang speknya diturunkan kan, kayak Mm-mm. baja ringan jadi bambu itu kan jauh sekali ya. Tapi kalau baja ringan ukuran sekian dikurangi jadi ukuran lebih kecil itu mungkin masih hampir setara ya Ibu ya. Tapi kalau dengan bambu ini jelas nggak akan sama kualitas dan speknya ya, dan kekuatannya juga Ya. berbeda gitu. Jadi kan kalau biaya inovasi itu kan boleh lebih dari 50% Bu. Halo Bu Winda? Pak, Iya.
Jadi biaya inovasi itu kan boleh lebih dari 50% dari total dana yang Ibu terima. Ya. Iya. Seandainya dengan dana kurang dari 50% tadi, yang karena barangnya naik, berarti Ibu akan mengorbankan kegiatan lainnya, dananya ya, untuk menutupin produk inovasi tadi gitu. Jadi produk inovasi tadi itu harus sampai ke mitra, Oke. seperti itu. Mm-mm. Karena takutnya nanti ketika diperiksa ya, karena ibu membuatnya detail ya. Kalau nggak detail mungkin eh, itu bisa dikondisikan ketika membuat pengadaan dengan faktur terlampir ya, Bu. Tapi kalau sudah detail di RAB, yang awalnya baja ringan diganti dengan bambu itu kan sangat turun sekali speknya gitu. Hmm. Halo, Bu Indah? Oke, Pak. Iya. Jadi yang sifatnya agak ini Bu, yang kayak baja ringan tuh kok bisa jangan sampai diabaikan. Tapi yang kayak plastik tadi mungkin bisa dikurangi karena tetap bisa jalan kegiatannya. Tapi yang baja ringan tadi kalau bisa itu jangan diganti dengan bambu. Kemarin pengalamannya Ibu ya, Bapak Ibu yang Bima, UNP itu sampai didatangi oleh Inspektorat Jenderalnya ke lokasi mitra gitu. Kalau yang Unan kemarin mereka nggak datang, hanya percaya semua ketua pelaksana kemarin diundang semua untuk dimintain klarifikasi terkait dengan surat pertanggungjawaban belanja, terutama kwitansi-kwitansi yang perlu diverifikasi. Ya, gitu. Mereka tidak ada waktu lagi untuk ngecek ke lapangan, langsung ke lapangan untuk ngecek benar nggak produk inovasinya ada, benar nggak spek barangnya ada gitu. Nah kita jangan sampai spek barang tidak sesuai dengan RAB, karena mereka selalu melihat di RAB seperti ini seperti ini ya, seperti itu. Setiap kegiatan pengeluaran selalu membandingkan ke RAB. Saya lihat cara kerja inspektoratnya seperti itu. Begitu Bu Indah. Baik, Pak. Hmm. Silakan Bapak Ibu kalau masih ada. Ya, kayaknya udah nggak ada lagi nih ya. Pak Ramadi ada pertanyaan di chat Pak Ramadi. Iya. Nah ini di RAB ada nggak itu renovasinya Bu? Eh, ada, tapi anggarannya tidak sebanyak yang terlaksana gitu Pak. Karena kalau renovasi ruangan itu adalah kewajiban dari mitra sebenarnya. Nah, kewajiban dari ketua pelaksana itu adalah memberikan teknologi dan inovasi ya ke mitra. Nah, seharusnya reviewer ketika justifikasi RAB ini juga perlu dicek kembali waktu itu. Tapi ini kan sudah lewat ya. Nah, Gimana Pak? Akankah jadi temuan? mungkin nanti ketika eh, membuat pertanggungjawaban Bu ya, mungkin kalimatnya jangan renovasi ya, jangan renovasi gitu. Kalimatnya jangan renovasi, tapi ibu sebutkan aja pengganti renovasi itu apa gitu. Oke. Ya Pak, baik Pak. Hmm. Makasih Pak. Ya, untuk uji lab terhadap produk mitra yang akan didaftarkan paten tidak bisa klaim. Wah, uji lab ini kegiatan penelitian ini, Bu Rami, bukan Oh, nggak bisa pengabdian. ya, Pak. Penelitian tuh. Mm-mm. Nggak kan gini, Pak. Mereka punya usaha rendang pisang gitu ya. Kemudian kan itu Mm-mm. baru skala lokal. Kita akan membantu bagaimana memasarkannya ya Pak ya. Kemudian apa termasuk label segala macam ya. Kemudian uji lab. Berarti Mm. itu nggak bisa ya. Uang pribadi
tim jadinya ya Pak. Iya, karena kalau itu kan eh, pokoknya kalau dalam pengabdian ini jangan sampai ada kegiatan penelitian di dalamnya. Oh, oh gitu Iya, nggak boleh. begitu nggak boleh. Itu begitu nampak penelitian langsung tuh reviewernya langsung, wah ini kok ada kegiatan penelitian gitu. Kita pernah mendampingi reviewer. Jadi ketika presentasi ketua pelaksana itu, saya melakukan uji coba ini untuk ini. Lah ini sudah pengabdian, kenapa masih ada uji coba lagi gitu kan? Nah, Oh, tapi kalau misalnya itu tidak diklaim ke anggaran kegiatan boleh. ya kalau di luar anggaran sih boleh-boleh aja. Artinya, tapi itu jangan dimasukkan dalam sebuah kegiatan. Oh enggak. Maksudnya Hmm. saya lebih ke outputnya sih Pak gitu ya. Jadi mereka juga dapat ya setidaknya kita membantu mereka ya Pak memasarkan secara lebih lebih bagus gitu ya. Jadi mungkin output dari kegiatan ini sih Pak gitu. Walaupun kalau nggak bisa diklaim ya menurut saya sih nggak masalah lah. Misalnya kalau itu nanti pribadi aja. Tapi kalau misalnya kita bunyikan itu nanti luaran dari pengabdian kita itu boleh. Luarannya kan ibu paten ya. Kalau paten tergantung sama ininya, skema ibu apakah luaran paten Enggak Pak. atau hak cipta dan sebagainya gitu. Itu jadi luaran tambahan. Oh iya luaran taman aja Ya. berarti ya. Jadi yang diutamakan adalah luaran yang kita janjikan ketika eh, submit proposal dulu. Yang Ya, dikontrak ya Pak. jadi kontrak. Nah, itu ketika submit, nanti ibu bisa lihat di Bima. Itu bagian laporan akhir nanti ada detailnya. Di sana ada laporan dan luaran ya, laporan akhir dan luaran. Ada artikel, ada koran, ada YouTube, Video. kemudian ada video, kemudian ada KI, ya, kemudian tergantung sama ininya, skemanya. Kalau skema yang 3 tahun itu mungkin ada patennya di sana, ya seperti itu. Nah, yang bisa diklaim adalah pembayaran paten tadi gitu. Tapi ada nggak dalam anggaran? Nah, gitu. Nggak ada. Iya, Nggak ada. iya. Oke, Pak. Kemudian yang perlu diperhatikan, luaran untuk pengabdian pada tahun berjalan adalah draft ya. Nanti ketika berakhir itu harus accepted ya. Minimalnya itu adalah review ya. Tapi kalau sudah 2 tahun, contoh tahun 2024, 2025, 1 tahun ya, sudah berjalan di tahun 25 kan jadi 2 tahun, itu masih draft, nah itu dianggap tidak memenuhi luaran ya Bapak Ibu. Nah, kemarin auditor itu menemukan hal seperti itu. Jadi yang Bapak Ibu submit di Bima, ternyata habis submit laporan kemajuan, di laporan akhir itu juga yang disubmit. Dari draft menjadi draft. Tidak pernah ada eh, kemajuannya ya. Seharusnya kan itu sudah ada kemajuan karena kan artikelnya bukan artikel terindeks Scopus tuh, bukan jurnal internasional ya. Artikelnya artikel yang terakreditasi Sinta. Nah, Sinta itu kan sama-sama kita ketahui nggak terlalu lama untuk dari draft kemudian review, diterima dan publish. Nah, begitu Bapak Ibu. Silakan kalau masih ada Bapak Ibu. Pak Rahmadi, Ya. mitra saya kan punya usaha pupuk kompos. Nah, jadi Mm-mm. saya membawa ke labor untuk analisa kualitas komposnya gitu. Tapi Mm-mm. bukan melakukan penelitian, hanya untuk melihat bagaimana kualitasnya dan apa yang perlu diperbaiki. Itu boleh dimasukkan ke biaya kan, Pak? Ibu ada nggak di RAB? Ya, tapi nggak ada, Pak. Kalau nggak ada, jangan pernah diadakan, Bu. Hmm. Hmm, Iya. Karena kemarin ditemukan yang tidak ada di RAB tiba-tiba keluar karena dananya berlebih katanya. Nah, berlebih kemudian dibelikan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan RAB. Nah, itu ujung-ujungnya kembalikan ke kas negara. Gitu. Iya, Nah, kalau berlebih dananya gimana, Pak? dikembalikan ke Dikembalikan kas saja. negara. Iya, tidak boleh dipegang. Nanti eh, pengembalian kas negara itu ketika sudah akhir, kemudian misalnya di Desember ibu sudah berakhir, ternyata dananya mungkin ada efisiensi ya, ketika barang misalnya harganya misalnya 1 juta, ternyata harganya 900.000 gitu kan, mungkin ada 100.000, ada efisiensi ya, nanti bisa dikembalikan ke kas negara melalui LPPM, nanti LPPM akan memintakan billing ke DPPM, Kemristek di Kemdikti Sentek, ya gitu.
Terima kasih, Pak. Ya, Bu Res. Terima kasih Pak Ramadi. Hmm. Baiklah Bapak Ibu, apakah Bentar, masih ada pertanyaan? bentar Pak Rahmadi. Ya, Pak Asdi, silakan Pak. Saya tidak nanya pertanggungjawaban. Tadi sudah apa ada jelas tuh. Nah, Ya, ah, tapi tadi saya mencari mengisi daftar hadir. iya. Fakultas peternakan itu dibuat farm gitu. Fakultas peternakan itu animal science bahasa Inggrisnya. Nah, Oh, itu iya, diperbaiki iya. mungkin dokumen-dokumen di LPPM tuh. Nah, Kami sebenarnya nggak pernah pakai bahasa Inggris sih kalau ini ya. tadi keluarnya bahasa Inggris tuh. Iya, Keluarnya bahasa Inggris. coba kita lihat dulu Iya, iya. fakultasnya. Kalau, oh mungkin di ini Pak, settingan browser Bapak mungkin. Oh, oke. Saya Iya, pikir iya. LPPM, Ah. LPPM. Iya. Iya, Kalau berarti. yang Ah, ah, saya buka ini saat ini berbahasa Indonesia. Ah. oke, baik, baik, baik. Berarti mesinnya anu tuh, enggak tahu istilah. Iya. Iya, baik, baik, makasih. Ini ada pertanyaan lagi ya, Bu Hermalinda. Untuk batch 3 ini tadi katanya di bulan Oktober akan ada Monep ya gitu. Pengumumannya kan 2 hari yang lalu. Iya, eh, besok Pak Ketua LPPM akan menandatangani kontrak pengabdian kepada masyarakat batch 3 ya, batch 3, kemudian Rikup, kemudian yang pengabdian dengan BEM ya. Nah, biasanya kalau di akhir-akhir ini itu kan nggak banyak kayak di reguler awal ya, Bapak Ibu ya. Nah, di akhir-akhir ini biasanya cepat ya. Biasanya cepat, paling 1 minggu setelah kontrak itu biasanya SP2D keluar. Ya. Yang kita pengalaman di tahun 2024 dulu, itu yang di akhir itu nggak terlalu lama, nggak sampai berbulan-bulan gitu. Jadi mudah-mudahan nanti yang batch 3 ini 1 minggu sudah kelar. Kami selalu monitoring ke Dikti maupun ke bank, bank penerima dana transparan, apakah dana sebesar ini sudah masuk ke rekening. Termasuk yang batch 2 tadi, itu kemarin masuknya, Bu Rahmi. Pak Tapi orang Rahmadi, Dikti belum memberitahu. Hmm. itu untuk Monef itu harus 80% udah habis uangnya, Pak. Ah, kalau dana mungkin nggak harus habis ya, tapi memang kewajibannya memang harus kegiatannya 80%. Ya. Nggak, maksud saya secara pendanaan apakah itu harus 80%, sementara misalnya kita kan masih menganggarkan apa namanya mengagendakan kegiatan itu sampai November gitu Pak, akhir November. Hmm. Karena kan diminta nanti kan SPTB di dalam Bima itu 80% Bu. Ada diminta. Hmm. I- Nah, Berarti SPJ itu biasanya paling akhir permintaan SPJ. ya berarti nggak apa-apa ya, berarti nggak mesti harus habis 80% ya. Enggak. Tapi nanti SPTB ibu lengkapi 80%. Tapi SPJ itu Mm-mm. sebaiknya memang dari awal sudah kita lengkapin supaya di akhir itu kita tidak kesulitan untuk mencari bukti-buktinya. SPJ, kwitansi dan sebagainya kayak honor dan sebagainya. Nah itu. Oh ya, Oh, ini nggak bisa. sebagai informasi ya. Jika Bapak Ibu ada mengundang narasumber, nanti Bapak Ibu ada kewajiban untuk meminta surat undangan, untuk membuat surat undangan, kemudian SK penetapan narasumber, kemudian ditambah lagi nanti jika ada pengeluaran honorer nanti Ibu buat ampranya. Nah, untuk surat tugas dan SK, Bapak Ibu nanti bisa minta ke LPPM. Kemudian kepada semua ketua pelaksana pengabdian Bima, eh, Bapak Ibu bisa mengajukan surat tugas ya, surat tugas pelaksanaan kegiatan. Bapak Ibu bisa submit atau request di SIPMI ya. Karena kemarin semua pelaksana ini diminta mana surat tugas kegiatan. Ternyata ada yang tidak membuat ya, tapi ada yang membuat, ada yang tidak membuat gitu. Nah, kemudian kegiatannya ada tidak ada ke lapangan, Bapak Ibu mesti ada surat tugas dari LPPM untuk kegiatan pengabdian tersebut ya. Jadi nanti di SIPMI ada POM, permintaan surat tugas, ada di sana ada pernyataan pengabdian, nanti ajukan surat tugas sesuai dengan judul ya. Nanti masukin semua tim pelaksana pengabdian. Nanti dibuat periodenya dari bulan berapa sampai bulan berapa ya. Tetapi yang untuk SK itu nanti Bapak Ibu bisa mengajukan di luar SIPMI ya. SK untuk kegiatan yang mengundang narasumber. Karena itu kemarin jadi temuan ketika ada mengundang narasumber,
kemudian tidak ada SK. Nah, karena dasar dari pembayaran honor adalah SK. Seperti itu. Rahmadi, berarti Ya. SK-nya per kegiatan gitu ya Pak ya. Kalau ada 10 berarti 10 SK. Iya, SK narasumber ya, bukan SK kegiatan. Surat tugas itu cukup satu aja. Misalnya, Oke. Ibu surat tugas melaksanakan kegiatan pengabdian di lokasi ini dari bulan Pak, kemarin kata Pak Ketua kemarin per kegiatan Pak. Jadi saya per kegiatan bikin surat boleh, tugasnya. boleh. Tapi Kemudian, seminimalnya ada satu surat tugas yang bisa dipertanggungjawabkan ketika nanti verifikasi oleh auditor. terus yang surat permintaan narasumber itu yang bikin LPPM Pak atau bagaimana? Betul. Jadi semua dokumen untuk administrasi yang membuat LPPM. Nanti berarti kita melaporkan ke LPPM, kemudian nanti LPPM membuatkan, terus Mm-mm. sekaligus SK gitu ya. Betul, betul. SK ya. Di SK itu nanti disebutkan berapa honornya. Ya, karena dasar pembayaran honor adalah SK. Pak, tapi katanya nggak boleh pakai honor Pak, Honor narasumber. narasumber boleh kan? Karena saya tidak mencantumkan juga di RAB itu Pak. Kalau tidak ada kegiatan narasumber ya nggak perlu. Nggak pakai, tapi Iya. narasumbernya nggak, apa namanya, maksudnya dari dosen lain kan, tapi nggak dibayar gitu loh Pak. Kalau nggak dibayar ya nggak masalah. Tapi tetap juga butuh ini Pak, butuh SK dan surat. Betul, kalau ada kegiatan, ada nggak di dalam RAB itu? Pokoknya ini kan pertanggungjawaban RAB-nya, Bu ya. Kalau tidak mengurangi RAB itu nggak diperlukan. Oh, nggak ada sih Pak, Iya. nggak ada. Sepanjang tidak mempengaruhi RAB, Bapak Ibu nggak perlu meminta surat Oke. SK dan sebagainya gitu. Tapi mungkin kegiatan itu ada ya di RAB, nah itu perlu. Ada undangan, kemudian ada foto-foto, kemudian ada notulennya kalau ada kegiatan seperti itu. Apakah modul bisa kami ajukan HKI? Ini modul apa Ibu ya? Dari sini Pak. Oh, kalau SIMI bisa aja. Di SIMI ada kok pendaftaran HKI. Jadi silakan diajukan. Sepanjang itu adalah luaran dari pengabdian, kita akan memverifikasi itu boleh. Tetapi kalau di luar pengabdian, Kalau karena kami pengabdian bisa itu adalah memberikan uang salah satu sama luarannya adalah HKI. Jadi itu kalau racun diperbolehkan. Seperti itu. tidak terima. Oh, Untuk Bu memang Rami, cocok untuk dengan Bu RAB. Rika ya. Nah, Kalau pengambilan harus ya ikut. Iya, iya. Kalau penelitian kan outputnya disediakan. Udah. Itu aku tuh Pak yang pakai Baik yang Bapak Ibu, uang tuh pakai sekarang. apakah Bapak Ibu masih ada yang punya Tinggal pertanyaan? ibu surang sirawan. Apakah Bapak Ibu masih ada yang punya pertanyaan? Sepertinya sudah, Pak. sudah ya. Kalau sudah Betul. mungkin eh, penutupan lagi nih ya. Ya, Pak. Boleh. Bapak Marzuki. Baiklah Bapak Ibu, tadi kita sudah mendengarkan sosialisasi pengelolaan laporan keuangan program pengabdian kepada masyarakat tahun 2025. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Baiklah, saya Gania Nisa sebagai pembawa acara undur diri. Mohon Ya, maaf bila ada ya Pak. penutupan oleh Pak Marzuki dulu. Oh ya baik. Hmm. Baik, sebelum saya tutup, kepada Pak Marzuki dipersilakan. Baik, makasih. Nia. Baik Bapak Ibu, Alhamdulillah kita sudah sampai di ujung ya kegiatan sosialisasi ini. Eh, Sebetulnya untuk tahun 2026, Bapak Ibu sekalian, ini kami sampaikan ya di awal, ada rencana LP2M untuk mengelola dana pengabdian ini, sehingga Bapak Ibu tidak lagi disulitkan untuk mencari SPJ dan lain sebagainya. Tapi untuk tahun 2025 ini, karena sudah berjalan, kita biarkan berjalan seperti yang sudah ada ini. Jadi mohon kerjasamanya. Tetapi untuk tahun 2026, insya Allah pengelolaan dana pengabdian masyarakat ini akan dikelola oleh LPPM seperti kegiatan matching fund. Sehingga Bapak Ibu tidak disulitkan, Bapak Ibu bisa fokus pada kegiatan, setiap butuh sesuatu tinggal mengabari ke LP2M, nanti LP2M yang akan
mencarikan atau melakukan pencairan pendanaan sesuai dengan standar keuangan, sehingga Bapak Ibu tidak mengalami kesulitan itu ya. Tapi itu rencananya tahun 2026 akan kita mulai, sedangkan untuk sekarang mohon kerjasama Bapak Ibu untuk melakukan apa yang sudah berjalan ya dengan sebaik-baiknya. Demikian barangkali ya. Jadi kita tutup kegiatan kita dan terima kasih Bapak Ibu sudah berpartisipasi. Nanti ini juga akan di-share di YouTube LP2M. Jadi bagi yang belum menonton nanti bisa menyimak di YouTube kita. Terima kasih nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, tutup nih ya. Baik Pak, terima kasih kita ucapkan kepada Pak Marzuki. Baik Bapak Ibu, saya Gani Anissa sebagai pembawa acara undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.